Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi atau diskusi lagi ya tentang salah satu gugus fungsi yang sering digunakan nih, yaitu adalah asam karboksilat ya. Ini yang ada kita bahas, ada 7 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan seperti biasa, ada tata nama, kemudian keasaman, sifat fisik, cara sintesis asam karboksilat, reaksi-reaksi asam karboksilat, dan juga turunan dari asam karboksilat itu ada apa aja sih sebenarnya gitu. Nah, pendahuluan dulu. Jadi asam karboksilat ini merupakan suatu asam organik ya. Ini udah jelas teman-teman ya. Asam organik yang mempunyai gugus asil. Apa sih gugus asil itu? Gugus asil itu adalah gugus RCO. Kalau kita gambar seperti ini teman-teman, RCO. Teman-teman sudah tahu bahwa R ini adalah alkil ya teman-teman ya, atau rantai samping ya. Ini adalah asil namanya RCO, kemudian dihubungkan dengan gugus hidroksil yaitu OH ya. Nah, ketika RCO dihubungkan dengan gugus hidroksil menjadi RCOOH di situ, atau seperti ini nih, RCOOH. Ini adalah namanya adalah asam karboksilat ya, atau grup karboksilat di situ ya. Nah, ini atau ini ya, sama aja sebenarnya. Kalau yang ini adalah gugusnya teman-teman ya, ini gugusnya, gugus karboksil. Kalau ini adalah senyawanya, yaitu asam karboksilat ya. Gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya carboxylic acid teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan berarti asam karboksilat ya. Kemudian untuk tata nama dari asam karboksilat itu nama asal asam didasarkan pada rantai terpanjang yang kontinu atau saling menyambung ya. Yaitu atom karbonnya yang mengikat gugus karboksil. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, akhiran A pada alkana diganti dengan awalan asam pada akhiran OAT di situ. Misal gimana? Misal kita punya propana nih, C ya, CH3. Di sini H berarti CH3. Ini adalah propana. Nah, ketika dia berbentuk asam karboksilat, COOH ya di sini ya. Ini masih CH2 berarti di sini CH3 ya. Nah, ini akhiran A yang ada di sini nih itu digantikan propana menjadi asam propanoat. Nah, jadi ditambahkan asam di awalannya, di prefiksnya kalau misalkan teman-teman ingat ya. Terus kemudian di sufiksnya ditambahkan akhiran oat. Jadi namanya adalah asam propanoat. Nah, seperti ini contohnya sama nih gitu. Asam propanoat. Nah, kalau butana berarti menjadi asam butanoat. Nah, kalau pentana menjadi asam pentanoat. Nah, itulah nama si IUPAC-nya ya. Kalau nama trivialnya berarti bisa asam propionat, terus kemudian asam butirat di situ, asam valerat dan lain-lain. Nah, ini adalah asam propenoat di sini nih, karena dia dari propena di sini ya, ada ikatan lengkapnya. Kemudian ini adalah 2-metoksibutanoic acid atau asam 2-metoksibutanoat ya. Yang ini adalah asam 4-aminobutanoat ya. Dan ini teman-teman jangan lupa untuk ada, kalau misalnya dia punya alkil atau gugus rantai lain ya di situ ya, kalian tambahkan nomornya dan kemudian gugusnya apa gitu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, coba sekarang kita belajar ya di sini ya. Di sini berarti kita lihat ini adalah C3 berarti adalah dari alkana awalnya. Kemudian dia adalah asam karboksilat, berarti kita tambahkan namanya adalah asam. Karena C3 berarti propanoat ya, gitu. Ini masih gampang. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya di sini. Nah, penomorannya itu dari nomor 1 dari sini teman-teman ya, dari yang mengikat
gugus karboksilat ya, nomor satunya. Lanjut ke yang ketemu rantai sampingnya di sebelah mana gitu. Yang paling jauh tadi inget kan? Yang paling jauh dan juga kontinu ya, inget ya. Nah, ini berarti namanya adalah asam. Kemudian penomoran si alkilnya di sini. Alkil adalah metil, teman-teman ya. 4 ya. Metil dia adalah 1 2 3 4 5, berarti adalah pentanoat ya. Pentanoat. Jadi namanya adalah asam 4 metil pentanoat di situ. Lanjut lagi ke bawah, di sini ingat nomor 1 2 3 4 ya. Berarti namanya adalah asam. Alkila ada di nomor berapa? Nomor 3 kan? 3. Metil masih sama nih dia. Metil. Kalau 4 itu adalah berarti butanoat ya. Butanoat. Nah, yang ini berarti apa nih? Nomor 1 2 3 4 5 ya. Berarti asam 4 bromo ya. 5 itu adalah pentanoat. Namanya adalah asam 4 bromo pentanoat ya, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk keasaman dari asam karboksilat walaupun dia kurang asam dibanding dengan asam-asam kuat ya. Ini salah nomornya, harus seperti ini teman-teman ya. H2 dan juga 4 di sini ya. Walaupun dia kurang asam dibandingkan dengan asam-asam kuat yaitu HCl, HNO3 dan juga H2SO4, asam karboksilat itu lebih asam dibandingkan dengan alkohol atau yang memiliki gugus hidroksil ya, berarti di situ ya. Contohnya kalau kita bandingkan nih antara metanol dengan asam format, itu nilai pKa-nya lebih kecil sih asam format. Artinya apa? Artinya dia lebih asam ya. Etanol kita bandingkan dengan asam asetat, dia juga lebih asam. Nah, kemudian propanol kita bandingkan dengan asam propionat, dia juga lebih asam, dan juga butanol kita bandingkan dengan asam butirat, dia juga lebih asam sih, asam karboksilat dengan jumlah C yang sama di situ ya. Tetapi dengan gugus yang berbeda, satunya hidroksil, satunya adalah gugus karboksilat ya. Untuk sifat fisika dari asam karboksilat ya, dia ternyata adalah molekul polar. Molekul polar itu berarti dia salah satu elektronnya itu lebih tertarik ke gugus yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita gambar nih di sini RCOOH, berarti gugus yang ini dia itu lebih elektronegatif kalau kita gambar parsial ya, dibanding gugus yang ini yang lebih elektropositif. Berarti dia adalah gugus polar. Nah, akibatnya atau apa namanya? Karena itu berarti dia memiliki ikatan hidrogen dengan molekul karboksilat maupun dengan molekul lain. Di sebelah kiri nih, dia ternyata bisa memiliki ikatan hidrogen antara si gugus asil dengan gugus karboksil. Asilnya itu menyumbangkan O ya, dan gugus hidroksilnya menyumbangkan H. Jadi terjadi ikatan hidrogen. Atau juga di sini nih, berarti antara H dari gugus hidroksil dengan gugus asil yang ada di sini. Berarti ini adalah ikatan hidrogen antara molekul-molekul asam karboksilat ya. Nah, selain itu juga si asam karboksilat bisa terjadi ikatan hidrogen dengan molekul air, dengan molekul lain. Contohnya adalah dengan molekul air, di mana si airnya ini akan menyumbangkan H ya, dan juga si hidroksilnya akan menyumbangkan si O-nya dari gugus asil maupun dari gugus hidroksil di situ. Jadi ada dua ya. Ikatan hidrogen antara molekul karboksilat dan juga ikatan hidrogen antara molekul yang lain. Contoh ini di sini adalah molekul air ya di situ ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mensintesis asam karboksilat? Nah, pada umumnya paling mudah caranya adalah dengan menggunakan alkanal di situ ya, atau aldehid ya di situ. Contohnya di sini adalah ketika kita reaksikan si etanaldehid ya, atau namanya adalah asetaldehid dengan oksidasi ya, dengan menggunakan katalis, dia itu akan berubah menjadi asam asetat, di mana asam asetat ini adalah suatu asam karboksilat ya. Itu paling mudah caranya. Nah, selain itu kita juga bisa gunakan alkil halida di sini ya. Alkil halida atau namanya
ini alkil halida ataupun juga apa namanya asam anhidrit di situ ya. Dan kita hidrolisis dengan menggunakan air. Nanti hasil akhirnya adalah yang ini Cl lepas digantikan dengan OH, yang ini juga masing-masing berikatan dengan H yang ada dari air, berarti menjadi asam karboksilat. Selain ini cara pertama ya, atau cara kedua, cara ketiganya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa gunakan ester di sini. Esternya kita panaskan dengan katalis asam atau dengan katalis basa, nanti hasil akhirnya adalah asam karboksilat juga gitu. Atau di sini adalah amida. Amida itu adalah suatu senyawa yang mempunyai gugus di sini karboksil dan juga gugus keton dan juga amina di sini ya. Jadi namanya adalah amida. Nah, amida ini ketika direaksikan dengan HCl 6 molar atau NaOH 40%, dia itu akan menjadi asam karboksilat juga di situ sama. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa gunakan nitril di sini ya, RCN. Nih, kalau saya gambar ulang seperti ini ya. RCN ya di situ ya. Kita bisa gunakan asam dengan panas ataupun dengan basa ya, pada suhu yang berbeda di sini. Yang ini adalah suhunya saya nggak tahu sih berapa. Yang penting dipanaskan di sini. Di sini dipanaskan dan kemudian dilanjutkan dengan pengasaman di situ. Nanti yang satu sama-sama menjadi amida primer. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dan juga dengan basa. Nanti hasil akhirnya adalah asam karboksilat juga di situ. Nah, jadi kalau kita hitung tadi ada berapa nih? Yang pertama adalah dengan cara menggunakan aldehid ya, dan dioksidasi dengan katalis, kemudian dengan asid klorida, asid anhidrida, sama-sama dihidrolisis dengan menggunakan air. Kemudian ada cara ester dan juga amida primer, itu dengan menggunakan asam dan panas maupun basa di situ. Dan kemudian dengan menggunakan nitril di situ ya, dengan asam maupun basa juga. Nanti hasil akhirnya adalah sama-sama asam karboksilat. Nah, ini ada lanjutan lagi, kita juga bisa gunakan alkena di sini. Alkena kita oksidasi dengan menggunakan KMNO4 pada suasana basa dan juga asam nanti. Atau kita bisa gunakan tadi aldehid sudah ya, alkohol di sini. Alkohol kita oksidasi dengan menggunakan bisa KMNO4, bisa kalium dikromat atau K2CR27, bisa natrium dikromat maupun CrO3. Hasil juga sama nih, menjadi asam karboksilat. Selain itu kita juga bisa gunakan reagen atau reaksi Grignard ya. RMGX ini ada di diskusi lain, tapi sama-sama di organik ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat video yang lain. Kemudian kita juga bisa gunakan tadi sudah ada ya, alkena maupun alkuna ya. Kita oksidasi dengan ozon di sini nih. Ozon maupun asam peroksida dengan suasana basa di situ ya. Nah, sekarang kita terka nih bagaimana metode sintesis dari benzil bromida menjadi vinyl acetic acid di situ. Nah, kalau kita tadi lihat di situ ada namanya adalah reaksi Grignard ya, teman-teman ya. Jadi ketika si benzil bromida ini ditambahkan dengan Mg ya, dia itu menjadi seperti ini nih. Ya. Reaksi Grignard ya. CH2 MgBr ya. Nah, nanti si MgBr lepas teman-teman ya di sini ya. Dan ini menjadi kation lain nih. Nah, kation ini bisa kita tambahkan yang ini nih. Yang nomor 1 ya, yang nomor 2. Nomor 1 kita tambahkan dengan CO2 ya. CO2 dan juga katalis biasanya, ada katalisnya. Nah, nanti dia menjadi seperti ini nih. Nah, si CH2-nya ini dari sini, dari si reaksi Grignard yang benzil bromida ini ya. Ini dari Grignard berarti. Grignard. Nah, COOH-nya ini itu dari CO2 yang sudah di oksidasi ya nanti ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk reaksi-reaksinya asam karboksilat itu ada reaksi dengan alkohol di sini yang pertama, nanti pembentukan ester di situ hasil akhirnya ya. Kemudian dengan pemanasan itu menjadi ion ya, ion karboksilat di sini.
Kemudian kalau kita tambahkan piridin di situ, dia menjadi asil klorida di situ. Kemudian dengan pemanasan, selain menjadi ion karboksilat, yaitu juga bisa menjadi asam anhidrit ya. Tergantung dari jumlah molekul yang dipanaskan. Kalau molekulnya lebih dari 1, berarti menjadi asam anhidrit, kemungkinan lebih banyak. Kalau molekulnya hanya 1, itu menjadi ion karboksilat ya. Nah, ini adalah turunan asam karboksilat, ada beberapa. Jadi pengertiannya adalah turunan asam karboksilat merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai gugus asil yang dihubungkan dengan atom-atom elektronegatif, misalnya Cl, COOR, OR maupun amina di situ. Ini Cl ya di sini ya. Ini gugus asilnya di situ. Gugus asil yang ini gugus asil. Kemudian gugus asil dengan RCOOR berarti ya, menjadi asam anhidrit di situ ya. Kemudian gugus asil dengan OR berarti menjadi ester ya. Kemudian gugus asil dengan NHR berarti jadi amida, bisa amida primer, bisa amida sekunder ya. Kemudian RC aja nih dengan N berarti menjadi nitril ya. Ini ada pengecualian satu teman-teman ya. Di sini ya. Ini pengecualian. Pokoknya intinya utamanya itu adalah gugus asil dengan gugus yang mempunyai sifat elektronegatif. Contohnya adalah Cl, COOR, OR maupun amina ya. Ini adalah buku yang digunakan untuk pembuatan diskusi kali ini dan juga pengajaran kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.